Dr. Charles ini dia menceritakan satu pengalaman yang dia alami. Biasanya katanya rumah sakit itu mengadakan charity klinik atau pengobatan cuma-cuma. Dan tentunya selain pengobatan cuma-cuma, ada konsultasi dokter yang dibuat pada waktu itu. Pendek cerita, ada seorang ibu yang datang untuk berkonsultasi tentang anaknya. Kemudian dokter bertanya, ada apa, Ibu? Apa yang bisa kami bantu? Ibu ini mulai bercerita. Dia katakan, dokter, saya memiliki seorang anak yang saat ini berumur 5 tahun. Dokter katakan, ada apa dengan anak ibu? Ibu ini mulai bercerita. Anak saya itu, dia tidak bisa tidur cepat pada waktu malam. Paling cepat kalau dia tidur jam 11, jam 12, bahkan lebih dari jam 12. Dan dia hanya bisa tidur katanya, kalau dia sudah sangat-sangat capek. Baru anak ini bisa tidur. Lepas doang, Bluetooth-nya. Dokter ini menggali lebih dalam. Sebenarnya apa yang dilakukan anak ibu sehingga anak ibu bisa tidur sampai larut malam? Anak ibu katakan bahwa anak saya saat ini dia tidak bisa lepas dari gadget atau handphone. Dia tertarik banget untuk main game sampai tengah malam. Dan bila mana saya mengambil gadget yang ada di tangannya, dia akan begitu marah kepada saya. Dia akan membanting-bantingkan katanya tubuhnya. Bahkan kepalanya dia akan banting di lantai. Sehingga ibu ini menjadi ketakutan dan akhirnya memberikan lagi gadget ini kepada anaknya itu. Dr. Charles ini bertanya, sejak kapan anak ibu main atau mengenal akan gadget ini? Dia katakan, sejak umur 3 tahun. Saudara-saudara, kalau kita lihat gambar ini, mudah-mudahan tidak ada di Jemaat Taman Harapan ya, kejadian yang atau cerita yang terjadi tadi. Bisa aja anak-anak kita diberikan gadget, mungkin orang tua harus mengawasi. Tidak sampai larut malam seperti pengalaman dari ibu tadi. Ini terjadi katanya oleh karena kedua orang tua mereka sibuk dengan pekerjaan. Siapa yang salah di sini? Apakah anak yang salah atau kedua orang tuanya? Kisah di atas adalah salah satu akibat buruk yang terjadi pada anak-anak saat orang tua berkata, Bapak berkata, saya sibuk bekerja untuk menafkahi anak-anak saya. Itu tanggung jawab orang yang ada di rumah, bukan tanggung jawab saya. Atau seorang ibu mengatakan, saya harus membuat rumah itu benar-benar bersih. Jadi saya harus rapikan rumah itu, saya harus pel. Jadi saya kurang waktu untuk anak saya. Atau ibu mengatakan, saya harus menyiapkan makanan yang enak untuk keluarga. Jadi saya hanya banyak waktu di dapur. Anak saya pembantu saja yang menjaga. Saya harus ke pasar. Kalau orang tua, suami, saya kan sudah bekerja sepanjang minggu. Hari Minggu saya harus olahraga dulu. Saya harus ke arisan. Dan masih banyak alasan lain yang semuanya sebenarnya itu baik. Tetapi sayangnya, sama saja dengan orang tua itu berkata bahwa ia atau mereka tidak punya waktu dengan anak-anak mereka. Coba kita lihat gambar ini. Anak sudah bengong, anak sudah mau jatuh, tapi kedua ibu ini, mereka konsentrasi dengan permainan gadget mereka. Inilah yang terjadi. Mudah-mudahan tidak ada ibu-ibu di Taman Harapan seperti ini ya. Ibu-ibu Taman Harapan akan selalu memperhatikan anak-anak. Anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tidak ada waktu kata seorang bapak. Saya tidak mempunyai waktu untuk mendidik anak-anak saya. Saya akan ke kantor jam 6 pagi, sampai pulang sudah malam. Pasti pulang capek, tinggal mandi tidur.
Tidak ada waktu untuk bersosialisasi dan bergembira dengan keluarga. Kalau katanya seorang ayah berkata demikian, ada baiknya janganlah mengambil pikulan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Pena inspirasi dengan sangat pedas mengatakan, mengingatkan orang tua untuk lebih baik tidak berkeluarga dan memiliki anak daripada tidak punya waktu dengan anak-anak mereka. Lebih baik kata kita jomblo saja kalau kita tidak mau memberikan waktu untuk anak-anak kita. Menjadi keluhan banyak. Saya tidak punya waktu bersama-sama dengan anak-anak saya. Maka demi Kristus, kurangilah waktu untuk mengurus pakaianmu. Kurangilah waktu untuk menerima dan menelepon orang lain. Di zaman modern ini, dengan perkembangan teknologi, apalagi kalau kita punya internet yang unlimited di rumah, kadangkala ibu-ibu sudah lupa waktu. Saking gratisnya untuk menelpon berjam-jam, orang Manado bilang berkarlota, bergosip, tidak terasa. Kurangilah waktumu untuk aneka ragam makanan yang tidak berkesudahan. Dan jangan sekali-kali melalaikan anak-anakmu, para ibu. Mudah-mudahan tidak ada ibu-ibu yang seperti ini di Taman Harapan. Janganlah kita biarkan sesuatu menghalangi hubungan baik antara engkau dan anak-anakmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, coba kalau kita lihat gambar ini. Orang tua bermain, bergembira, rekreasi bersama-sama. Alangkah indahnya kalau kita lihat situasi seperti ini. Saya patut angkat jempol kepada bendahara kita dan keluarga Bimbang Naung. Mereka sekecil apapun waktu mereka pergi untuk bersama-sama dengan keluarga. Mungkin minggu-minggu ke depan, kalau ada waktu lagi kita boleh bersantai bersama ya. Memberikan waktu lebih banyak dengan keluarga. Dengan keluarga yang Tuhan telah percayakan dalam rumah tangga kita masing-masing. Dikatakan dalam materi yang diberikan oleh Dr. Charles ini dikatakan, bila mana katanya Nyonya Ellen White hidup saat ini, mungkin dia akan menambahkan nasihat kepada para ibu. Dan mungkin ini bukan hanya para ibu, para bapak juga bisa mendapatkan nasihat ini. Kurangi waktu yang digunakan untuk media sosial, baik Facebook atau Instagram. Kurangi waktu untuk menonton YouTube. Kurangi waktu untuk selfie. Kurangi waktu untuk membaca dan membalas WA group. Kadangkala kita sudah memiliki 100 WA group. Dan kalau kita baca itu tidak ada habis-habisnya. Kurangilah para ibu dan bapak juga, tidak terkecuali. Kurangilah waktu untuk menonton sinetron. Kurangilah waktu untuk menonton drakor, drama Korea, dan tontonan-tontonan lainnya. Mungkin inilah, kalau Ellen White hidup saat ini, mungkin dia akan tambahkan nasihat ini kepada kita keluarga. Tetapi berikanlah waktu kepada anak-anakmu. Karena mereka tentunya sangat-sangat membutuhkan akan kebersamaan dengan kita orang tua. Penulis menceritakan bahwa beberapa saat yang lalu katanya, dia dengan anak perempuannya yang berumur 8 tahun, yang saat ini duduk di kelas 3 SD. Tiba-tiba anak ini bertanya, "Papa, daun-daun jambu di depan rumah sudah banyak yang jatuh." Papanya katanya, "Kenapa, anak?" Anak ini, "Enggak, Pak. Bagaimana kalau kita bakar lagi? Kayak seperti yang minggu-minggu kemarin. Di mana keluarga ini bersama dengan kakaknya juga, mereka mengumpul daun-daun dan membakar daun-daun tersebut. Kemudian berasap, menyala sambil bermain.
tertawa bersama-sama, dan mereka tetap mencari daun-daun kering yang lain untuk dibakar. Rupanya katanya, peristiwa tersebut membuat anak ini sangat terkesan, dan dia ingin untuk mengulangi lagi kebersamaan tersebut. Saudara, anak-anak sangat ingin untuk bermain bersama dengan orang tua. Itulah yang menjadi kebahagiaan mereka. Bisakah kita melakukan hal ini? Saya yakin bisa. Kalau kita ada kemauan, kita bisa meluangkan waktu kita sebagai orang tua untuk bersama-sama, bermain bersama-sama dengan anak-anak kita. Mengenal anak-anak sangat berhubungan dengan waktu yang berkualitas dengan mereka. Coba kita lihat gambar-gambar ini. Bila mana kita berdoa bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama, beribadah bersama, makan bersama, bermain bersama, melakukan pekerjaan rumah bersama, berbagi bersama, bercanda bersama, rekreasi bersama. Dengan kita lakukan ini, maka kita punya waktu berkualitas dengan anak-anak yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan ini. Mengenal anak sangat berhubungan dengan komunikasi yang terbuka. Dengan cara apa? Orang tua harus menjadi sahabat katanya kepada anak-anak kita. Orang tua harus akrab dengan anak-anak. Orang tua harus mengasihi mereka dan membuat mereka berbahagia. Inilah yang harus kita lakukan untuk mengenal lebih dalam anak-anak yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Tidak boleh dibiarkan sikap dingin dan diam menjadi rintangan di antara ibu bapa dan anak-anak mereka. Biarlah katanya para ibu bapa mengenal dengan baik anak-anak mereka. Berusaha memahami selera dan tingkah laku mereka. Dan menempatkan diri di dalam perasaan mereka. Dan menarik keluar apa yang tersimpan dalam hati mereka. Bagaimana kita memahami selera mereka kalau kita tidak bersama-sama dengan mereka. Karena anak-anak yang dipercayakan kepada kita, mereka memiliki tabiat dan selera yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Anak yang kembar yang begitu mirip, mereka juga tidak memiliki tabiat yang sama atau karakter yang sama. Untuk itu, para ibu dan bapak, kita harus lebih memahami selera tingkah laku mereka, supaya kita bisa tahu apa sih keinginan dia, apa yang harus kita berikan kepadanya. Hari ini katanya, banyak anak-anak yang terlantar. Meski orang tuanya lengkap, ada di rumah, ada bapak, ada anak. Tetapi mereka terlantar secara emosional. Sebagian anak jadi yatim piatu pada saat orang tua, ada bapak, ada ibu di rumah. Jarang berbicara dengan anak, jarang mendengarkan curhat anak. Seringnya hanya menasihati aja, menasihati. Tetapi kita tidak mau mendengar apa yang mereka inginkan. Dan banyak orang tua akhirnya menyesal di kemudian hari. Ketika mereka sadar, tidak dapat lagi mengatur anak-anak mereka. Terjerumus di dalam pergaulan bebas, terlibat dengan narkoba, melakukan berbagai tindakan kejahatan, bahkan hamil di luar pernikahan, dan perbuatan-perbuatan jahat yang sangat menyedihkan. Dan tentunya orang tua yang menyesal kalau ini semua terjadi kepada anak-anak kita. Untuk itu, saudara, orang tua perlu berhati-hati karena banyak yang menjadi saingan untuk mendapatkan hati daripada anak-anak kita di zaman modern ini. Tentunya gadget dengan media sosial ini saingan, menjadi tantangan bagi kita orang tua. Games dan bahkan tontonan yang merendahkan akhlak yang akhirnya membentuk dunia mereka sendiri. Kemudian ada televisi dengan semua tontonan menarik yang disajikan juga menjadi saingan yang lain. Dan bagi anak remaja katanya,
dan orang muda, selain gadget dan televisi, ada juga buku-buku bacaan atau novel-novel yang dapat membuat mereka ketergantungan. Di sisi yang lain, bila mereka memiliki teman bergaul yang tidak baik, akan semakin menjauhkan mereka dari orang tua. Inilah, sebagai orang tua, kita harus berhati-hati. Karena kita begitu banyak saingan di dalam rumah kita untuk anak-anak kita. Ayat inti dalam buku Yohanes 14 ayat 9. Di sana dikatakan, Filipus telah bersama-sama dengan Yesus selama ini. Dia adalah salah satu dari murid Yesus. Sayangnya, dia belum mengenal Yesus. Saudara, bersama-sama secara fisik, belum tentu kenal secara emosional dan karakter anak-anak kita. Orang tua boleh tinggal satu rumah dengan anak-anaknya, tetapi belum tentu kenal anaknya dengan benar. Dan banyak katanya orang tua pada akhirnya menyesal di kemudian hari pada saat anaknya tidak mempedulikan lagi dia di masa tua. Padahal sebenarnya itu adalah karena akibat ketidakpedulian orang tua tersebut untuk anak-anak mereka pada waktu mereka masih kecil. Dikatakan dalam bacaan ini, dikatakan ada ayah dan ibu yang ingin bekerja di ladang, di misi Tuhan. Banyak yang aktif dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka lupa akan anak-anak mereka sendiri. Anak-anak menjadi orang asing bagi juru selamat dan tidak ada kasih. Dan hal yang penting yang paling memprihatinkan, bukan hanya katanya orang tua yang kehilangan kepercayaan anak dan kepedulian anak, tapi anak tersebut akan kehilangan juru selamat. Untuk itu, saudara-saudara, Bapak dan Ibu, kita harus bekerja sama dengan penuh pengertian terhadap satu sama lain. Anak-anak kita, mereka harus menjadikan diri mereka menjadi sahabat-sahabat kepada anak-anak yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Para ibu dan bapak, kita harus mempelajari cara yang paling baik dan paling berhasil untuk menawarkan cinta dan kepercayaan untuk anak-anak kita. Agar mereka boleh memimpin anak-anak mereka di dalam jalan-jalan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi keluarga mereka. Mereka harus memantulkan sinar matahari cinta untuk rumah tangga yang Tuhan percayakan bagi mereka dalam dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam buku Efesus 6 ayat yang keempat, di sana dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda tentang keluarga mereka masing-masing. Ada yang mengalami masa-masa yang indah, dan ada yang mengalami masa-masa yang menyenangkan. Tetapi ada juga yang mengalami masa-masa yang tidak enak. Bahkan ada juga yang mengalami kepahitan sedemikian rupa oleh karena ulah dari keluarga mereka sendiri. Sesungguhnya, tentunya ini merupakan keadaan yang sangat menyedihkan. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang penuh kehangatan dan kasih sayang, justru bisa berubah menjadi tempat yang tidak diingini. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat untuk bertumbuh dengan sehat, justru menjadi tempat yang membawa luka dan kehancuran. Saudara, ironisnya, penyebab semuanya ini adalah anggota keluarga itu sendiri. Apakah itu bapak, ibu, atau anak itu sendiri. Untuk itu, melalui Efesus 6 ayat 4 ini dikatakan, Rasul Paulus memberikan pengajaran dan nasihat kepada ayah agar mereka tidak membangkitkan amarah dalam hati anak-anak mereka. Sebaliknya mereka dihimbau untuk mendidik anak-anak mereka dalam ajaran-ajaran yang Tuhan kehendaki bagi keluarganya. Dalam Efesus 6 ayat 4 ini menggunakan kata bapak-bapak. Apakah hanya bapak-bapak atau ayah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kita? Tidak, saudara.
fakta membuktikan bahwa ibu-ibu juga bisa membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Karena itu, ada beberapa terjemahan menggunakan kata orang tua di sana untuk menerjemahkan kata bapak-bapak. Jika demikian, bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap dalam membangun satu rumah tangga, satu keluarga yang berbahagia? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan? Di sini saya coba berikan 2 saja untuk menjadikan keluarga kita berbahagia di atas dunia ini. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tentunya ayat ini menjadi ayat yang mendasari relasi antara manusia, misalnya suami dan istri, anak dan orang tua dengan anak, majikan dengan karyawan. Dan ini berarti setiap orang Kristen, kita harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, saudara, kita tidak boleh hidup menurut apa yang kita mau, tetapi kita harus hidup menurut apa yang Tuhan ingin untuk kita. Rasul Paulus menghimbau agar setiap kita harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus akan semakin peka dengan suara Tuhan. Ia semakin hormat dan takut akan Tuhan. Dan ia tidak sembarangan untuk menggunakan tubuhnya. Dia tidak sembarangan untuk menggunakan tangannya. Ia tidak sembarangan untuk menggunakan hidupnya. Dan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Melainkan ia akan semakin tunduk pada pimpinan dan pengaturan yang Allah inginkan. Ia akan berjalan dalam kekudusan dan akan membangun keluarganya di dalam kekudusan tentunya. Saudara-saudara, dengan kata lain, jika seorang suami atau ayah hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia akan membawa keluarganya kepada kekudusan. Ia akan menjadi imam yang berdoa, membawa firman Tuhan ke tengah-tengah keluarganya. Ini kalau seorang ayah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jika seorang istri atau ibu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia akan melayani keluarganya dengan setia. Ia akan menjalankan panggilannya dengan setia, menjadi tanggung jawab sebagai ibu atau sebagai istri, sebagai mama di dalam keluarga. Kalau dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jika seorang anak hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia akan menghormati orang tuanya. Ia akan melayani orang tuanya. Dan tentunya ia akan mengasihi orang tuanya. Inilah kalau anak itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, bila mana kita mau memiliki keluarga yang berbahagia di atas dunia ini, untuk membangun keluarga yang baik, keluarga Kristen di atas dunia ini, maka mendidik di dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Kata didiklah dapat diartikan mengasuh atau memberi makan. Dengan kata lain, kita melihat bahwa tugas para orang tua adalah memberikan makanan atau nutrisi yang baik bagi pertumbuhan anak. Selain itu, kata ini merupakan kata perintah, yakni Allah memerintahkan agar para orang tua, kita harus berusaha, berjuang, dan mengupayakan pembinaan kepada anak-anak mereka secara terus-menerus. Anak-anak tidak secara otomatis menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Ada banyak godaan dan tantangan yang berusaha untuk menghancurkan hidup mereka, apalagi dengan situasi dan kondisi dunia saat ini. Karena itu, saudara, sebagai orang tua, Allah mau agar kita memperhatikan hal ini. Terus-menerus memberi nutrisi yang baik bagi pertumbuhan kerohanian anak-anak kita. Makanan yang baik bagi anak-anak kita tentunya adalah nasihat dan ajaran Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa ada juga tentunya nasihat dan ajaran yang bukan berasal dari Tuhan. Jika tidak berasal dari Tuhan, maka itu adalah
tentunya makanan yang tidak baik. Salah satu makanan yang baik adalah mengajarkan kepada anak-anak untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan tentunya dengan segenap kekuatan. Ini merupakan perintah yang terutama dan yang pertama yang Allah inginkan untuk kita sebagai orang tua memberikan kepada anak-anak kita. Hendaklah kita mengajarkan secara berulang-ulang. Tidak bosan-bosan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tentunya kita memiliki atau kita ingin memiliki keluarga yang berbahagia di atas dunia. Tidak satu orang pun yang sudah berkeluarga yang mau keluarganya hancur. Untuk itu, marilah kita kenalilah anak-anakmu dengan baik.